Oke, jadi video kali ini singkat aja ya. Gue cuma pengen ngejelasin gimana caranya biar kalian bisa manfaatin yang namanya konsep leverage waktu. Jadi sebenarnya mungkin beberapa dari kalian dengar konsep yang namanya leverage itu, otak kalian langsung nyangkut ke yang namanya derivatif. Gimana caranya kalian bisa trading dengan leverage yang lebih tinggi, utang yang lebih banyak, dan lain-lain. Padahal bukan ya. Walaupun konsepnya sama akarnya. Tapi kalau kita bicara leverage, yang mau gue bicarain di video ini, sebenarnya adalah konsep gimana kita bisa manfaatin sesuatu untuk mengerjakan yang harusnya kita kerjakan ya. Untuk yang seharusnya kita lakukan, tapi kita manfaatin sumber daya yang berada di luar diri kita. Jadi konsep leverage ini banyak jenisnya. Ada beberapa orang yang bilang misalnya leverage operasional, leverage finansial. Ada juga yang bilang ada leverage media, keuangan, ada waktu juga gitu ya. Banyak jenisnya. Tapi gue cuma pengen fokus untuk membahas gimana caranya kalian manfaatin leverage waktu, karena itu yang paling mudah untuk diterapin. Bisa kalian terapkan bahkan setelah selesai dari video ini ya. Jadi kenapa sebenarnya konsep leverage waktu ini penting? Karena kalau kita pahamin tentunya pasti semua ngerti. Semua orang itu punya 24 jam waktu yang sama dalam sehari. Bahkan mau orang tersukses, orang terkaya sekalipun, yang punya kesibukan banyak sekalipun, waktunya sama kayak kalian gitu kan. Sama kayak gue juga, 24 jam, nggak lebih, nggak ada yang 25 jam juga. Mau kayak Bill Gates, kayak mau kayak Jeff Bezos, kayak mau kayak Elon Musk, mereka waktu 24 jam juga. Kalian juga punya waktu yang sama. Tapi pertanyaannya kenapa mereka bisa lebih sukses gitu daripada orang-orang lain, lebih sukses daripada kalian. Jadi mereka menggunakan yang namanya leverage waktu. Semua orang sukses menggunakan yang namanya konsep leverage waktu. Leverage waktu adalah gimana kalian menggunakan waktu orang lain ya untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya kalian kerjakan. Sehingga waktu kalian itu bisa terhemat gitu, bisa lebih efisien, bisa lebih efektif, bisa lebih terjagalah waktu kalian untuk mengerjakan hal yang lebih penting. Jadi sebenarnya konsep leverage ini digunakan untuk mengerjakan hal yang tidak terlalu krusial ya, tapi membutuhkan waktu banyak. Misalnya, gue kasih contoh nih. Gue sekarang di tahun terakhir kan di FHUI. Gue sekarang juga menjabat sebagai salah satu director di organisasi kompetisi ya, untuk di fakultas gue yang fokus ngebantu anak-anak FHUI untuk lomba hukum. Nah, banyak banget anak-anak FHUI yang pengen lomba hukum gitu. Lomba SH, lomba legal drafting, lomba contract drafting ya, legal opinion, dan lain-lain. Banyak banget. Puluhan, bahkan ratusan gitu yang bisa dihandle dalam satu waktu. Nah, tapi pertanyaannya kan gue sendiri nih nggak bisa ngehandle mereka semua. Waktu gue 24 jam dan akan habis untuk ngebantuin mereka semua gitu. Karena sekali ngebahas lomba aja mungkin bisa 1-2 jam. Nah, jadi akhirnya adalah gimana caranya kita manfaatin waktu orang lain. Yang dimana dalam konteks ini gue coba manfaatin waktu dari badan pengurus harian yang ada di organisasi gue, managers yang ada di organisasi gue, untuk dimanfaatkan gitu waktunya. Mereka ngebantu juga ngehandle, jadi gue cuma cukup masuk di part-part yang krusial aja, yang memang butuh bantuan dari gue langsung. Bukan berarti malas ya, tapi gimana artinya kita bisa ngebuat suatu kerjaan kita jadi lebih efektif, jadi lebih efisien. Ini adalah konsep yang paling mudah kalau dibandingkan misalnya ke leverage finansial, ke leverage media. Leverage finansial itu akrab pasti di dunia pengusaha gitu, karena mereka yang butuh ngerjain satu proyek yang dananya besar, itu nggak punya dana, lalu minjam uang gitu. Itu namanya leverage finansial. Mereka nge-leverage uang mereka, minjam dana, akhirnya bisa mengerjakan proyek yang seharusnya nggak bisa dikerjakan sebelumnya. Gitu juga misalnya pada beberapa orang yang menggunakan leverage media. Nah, ini lebih advance lagi, di mana kalian harusnya bisa manfaatkan sebuah media, termasuk sebenarnya sosmed kalian ya. Gimana kalian manfaatin YouTube, Instagram, gimana kayak gue manfaatin YouTube sekarang, ini ngebahas untuk buat leverage ke diri gue juga sekarang. Jadi sebenarnya kalian bisa melakukan juga. Atau yang tingkatnya lebih level up, lebih advance, seperti media-media yang memanfaatkan leverage mereka gitu, yang udah kelasnya media gitu, kayak berita, lain-lain gitu, banyak hal. Tapi konsep leverage waktu adalah yang paling fundamental menurut gue. Jadi kalian harus kuasai ini dulu, baru kalian bisa step up ke leverage yang lainnya. Jadi mulai saat ini manfaatkan leverage waktu. Kalian mau buka bisnis, manfaatkan leverage waktu orang lain. Kalian mau melakukan sesuatu, manfaatkan leverage waktu orang lain. Kalau memang itu nggak sekrusial itu dan menghabiskan waktu kalian, manfaatkanlah leverage waktu, dan akhirnya kalian bisa mengerjakan hal tersebut jadi lebih efektif dan lebih efisien ya. Oke, jadi sebenarnya itu aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan see you.